Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya curah rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin bagi kita mata yang masih bisa melihat itu hal yang biasa saja. Ternyata ada sebagian manusia yang tidak bisa melihat, bahkan berupaya untuk bisa melihat. Bagi kita mungkin mendengar itu hal yang biasa saja. Ternyata ada sebagian manusia yang memang tidak bisa untuk mendengar, dan bahkan mereka berusaha supaya telinga bisa mendengar. Mungkin bagi kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan itu hal yang biasa saja. Ternyata ada sebagian manusia yang tidak bisa untuk melangkah dan melambaikan tangannya. Bagi kita pada hari ini mungkin hanya sekedar bernafas itu hal yang biasa saja. Ternyata ada sebagian manusia yang dibantu pernafasannya dengan alat supaya mereka masih bisa bernafas. Dan mungkin pada hari ini kita masih memiliki kehidupan yang luar biasa, kesempatan bagi kita untuk mempergunakannya untuk selalu mau rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan fasilitas yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk menaburkan pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Mushola, karena beliau telah mau mengurus tidak hanya berupa fisik masjid, bangunan masjid, bahkan jamaahnya pun mereka urus. Doa kita ke Allah Subhanahu wa taala, semoga yang beliau lakukan itu menjadi tambahan pahala yang utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati nenek mama nang gadang basa batuah, gadang babikah tanah basa balingka awu, batuah nagari Minangkabau. Yang sama-sama kita hormati alim ulama sebagai suluh bendang dalam negari, yang malam rintangan kitab, siang tagak jobi tua. Yang sama-sama kita hormati alim ulama caliak pandai, yang di Minangkabau diistilahkan sarupo baringin gadang manangah koto, ba urek sabana kunggang ba pucuak sabana bulet, urek kunggang cukam kabumi pucuak bulet cewang galani, badahan cupak jogantang barang yang barih jobalabeh babungo rimbun di adat babuah ketenang bang. Pemuda-pemuda kami, remaja-remaja kami mencapek kaki dengan tangan, capek kaki hindak panaruang, capek tangan hindak pemacah. Bundokan luang yang di Minangkabau, dimpapeh rumah negadang, tumpuan kasih curahan sayang, bau unduang-unduang ke Madinah bapayong panji kasaruko. Kita kaum muslimin, kaum muslimat, semoga yang kita lakukan pada hari ini menjadi tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, cancang barih balandasan tentu kaji dagih badudul. Judulnya adalah ketika umur telah 40 tahun. Bercerita tentang realita umur 40 tahun itu, mungkin rambut sudah mulai memutih, kulit mungkin sudah mulai mengendut, tenaga sudah mulai berkurang, dan apapun itu akan terjadi pada perubahan fisik kita seorang manusia. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam Al-Quran, dasarnya Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hatta idza balagha ashuddahu
wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Kalau kita perhatikan, sarahan dari ayat ini adalah kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dalam keadaan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya telah 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhan, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapa, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Para ulama menjelaskan perumpamaan umur manusia ketika beranjak 40 tahun. Kita tidak menafikan umur yang belum sampai 40 tahun, dan kita juga tidak melewatkan umur yang melewati 40 tahun. Ternyata para ulama mengistilahkan perumpamaan umur yang telah 40 tahun itu seperti orang yang pergi melaksanakan ibadah umroh yang paket perjalanannya hanya 9 hari. Berarti 3 hari sebelum pulang, jamaah umroh itu telah mengikat, telah membungkus, telah mempacking apa saja yang akan mereka bawa ke tanah air sebagai kenang-kenangan, sebagai buah tangan, karena mereka telah mengadakan perjalanan jauh. Berarti piramida umurnya seorang manusia itu adalah pada umur 40 tahun. Tetapi masalahnya adalah telah 40 tahun umur seorang manusia, tetapi mereka belum mempacking, belum mempersiapkan, belum membungkus, belum mengikat apa-apa saja kebutuhan mereka yang akan dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kupas satu persatu, uraian ayat tadi adalah yang pertama, orang yang telah 40 tahun umurnya, mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Tuhan, tunjukilah aku bagaimana caranya untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Tidak bisa kita mungkin acara perpisahan kita pada hari ini, terlalu banyak jasanya orang tua kepada anaknya. Anak hanya bisa menerima nikmat-nikmat Allah yang dititipkan kepada orang tua, dan anak juga mendapatkan kucuran rahmat nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita mohon kepada Allah, tunjuki aku ya Allah bagaimana caranya mensyukuri. Salah satunya tentu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, inti sari ayat tadi adalah ketika umur 40 tahun, wa an a'mala salihan tardahu, supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berarti ada ibadah sholat, ada puasa, ada haji, ada berbuat baik kepada kedua orang tua, dan banyak lagi amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia melewatkan 24 jam sehari semalam, terkadang hanya untuk berdiri di tengah malam, di saat manusia terbuai dengan mimpi-mimpinya. Kita terbangun untuk sholat tahajud, merupakan ibadah tambahan bagi kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari, di saat manusia disibukkan mencari nafkah yang luar biasa kesibukannya, rutinitas yang tinggi, kita masih sempatkan untuk sholat duha, karena kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga adalah ketika umur telah 40 tahun, wa aslih li fi dzurriyyati, berilah kebaikan kepadaku, dia memberi kebaikan kepada anak cucu. Hari ini entah berapa banyaknya ribuan tangan yang menengadah Allah Subhanahu wa taala memohon sebuah kebaikan. Kita berdoa untuk diri kita, istri kita, keluarga kita, manusia yang banyak, anak keturunan kita, supaya mendapatkan kebaikan. Tidak bisa dipungkiri hari ini COVID-19 masih berlanjut, dan kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya pandemi ini. Kekuatan kita adalah doa, bermohon, bermunajat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kebaikan kepada kita, kebaikan secara fisik maupun kebaikan secara ruhaniah, supaya kita menjadi manusia yang betul-betul bisa beribadah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, ketika umur telah 40 tahun, yang kita lakukan ini tubatu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau ya Allah. 40 tahun umur kita pada hari ini, atau lebih daripada itu. Kalau kita buka sebuah referensi, ternyata ada manusia yang hari ini umurnya 150 tahun, tidak berapa yang lebih daripada itu. Dan kita yang telah 40 tahun berada pada puncaknya umurnya seorang manusia, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Oleh karena itu, kita hari ini masih Allah berikan titipan umur, dan kita tidak tahu sampai kapan umur itu diberikan kepada kita. Mungkin itu saja sebagai tausiah kita pada hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.